hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ustadzina wa syaikhina wa muallimina wa ila hadrati musannifil kitabil mutakhir Fathul Majid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i wa jami' masyayikhina wa muallimina nafa'ana Allahu lana wa bilum fid darain sya'ulillah lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Diangkat. Nah, lindu benar ini. Balik ya. Kita mari terus. Berdoa. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Al-kamul munfasilu bidzati. Nomor tunggal yang pertama adalah kamun fasil bidzat. Niku ya. Adanya zat yang menyerupai zat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu disebut kamun fasil bidzat. Dan hal itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Global ini adanya zat yang menyerupai zat Allah, itu disebut kamun fasil bidzat. Dan hal itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Misalnya la tusmi'u li dzatillahi jal bal kamul munfasilu fi dzati muhal rahono zat kang ing zat Allah serupa kamun fasil bidzat iku muhal nyoto sholli wa salim iman ala mada sholli wa salim iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada. Jadi di dalam sebuah keyakinan bahwa jangan sampai ada penyerupaan zat apapun dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertenang salah. Tidak boleh sedikit pun menyamakan makhluk dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten pareng, boten angsal. Iku sebuah keyakinan yang harus kita tunjukkan, sampaikan. Kalau di ayat Quran ada yadullahi fauqa aydihim mamanya. Tangan Allah itu berada di atas tangan mereka. Jangan dimaknai bahwa tangan Allah seperti fisik koyok tangan kula, tangan panjenengan ten pareng. Itu pemaknaan yang dilarang karena itu menyangkut penyerupaan terhadap tangan Allah, boten pareng. Yang kedua, al-kamul muttasilu fi dzati. Kam muttasil fi dzat. Makna kam muttasil fi dzat yang tidak mungkin ada pada Allah ialah zat yang tersusun dari beberapa unsur sebagaimana zat kita yang tersusun dari daging, tulang, darah, dan sebagainya. Jadi kalau ada orang tanya ada berapa macam susunan zat Allah, itu tidak boleh kita menjawabnya dan tidak boleh kita meyakininya. Jadi Allah tidak mungkin tersusun dari beberapa zat. Kalau makhluk seperti manusia, ada susunan daging, tulang, darah, dan sebagainya. Kaum munfasil fil zat ini tidak mungkin terjadi pada Allah. Jadi berapa? Kam itu maknanya berapa? Potongan-potongan di dalam zat Allah itu tidak mungkin.
Sebab yang demikian itu termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Makhluk enten susunan unsur-unsur. Kita ada unsur bagian daging, unsur bagian kulit, unsur bagian tulang belulang. Allah tidak. Kalau itu sampai diyakini, maka menyamakan makhluk dengan Allah. Apa dasarnya? Wa huwa muntafin anillahi li annahu min sifatil hawadisi kam muttasil bidzat muhal kanggo Allah iku termasuk sifat makhluke Allah. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ini kan juga mengingatkan kalau ada orang menuhankan atau benda dituhankan. Ada Tuhan benda bagian kepala, ada Tuhan bagian tangan. Ini tangannya Tuhan, ini kepalanya Tuhan. Itu menurut keyakinan tauhid kita ahli sunnah wal jamaah bertenang salah. Jadi begitu. Yang ketiga, al-kammul muttasilu fis sifati. Kam muttasil fis sifat. Makna kam muttasil fis sifat yang ditiadakan dari Allah ialah adanya dua sifat yang sama nama dan pengertiannya pada Allah. Makna kam muttasil fis sifat yang ditiadakan dari Allah ialah adanya dua sifat yang sama nama dan pengertiannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat kudrat, kekuasaan Allah itu tidak mengenal hitungan. Kehendak Allah tidak mengenal hitungan. Begitu pula ilmunya Allah juga tidak mengenal hitungan. Apa artinya? Artinya kudrah, kekuasaan Allah mengadakan sesuatu yang kecil adalah kudrah kekuasaan Allah yang mengadakan sesuatu yang besar. Jadi kudrah itu kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah mengadakan sesuatu yang kecil adalah kekuasaan Allah yang mengadakan sesuatu yang besar. Kehendaknya pada sesuatu yang sedikit adalah kehendaknya pada sesuatu yang banyak. Dan ilmunya Allah yang digunakan mengetahui sesuatu yang banyak adalah ilmunya Allah yang digunakan mengetahui sesuatu yang sedikit. Kalau makhluk tidak. Sebaliknya, yang dipakai makhluk untuk yang kecil pasti ukuran kecil.
Contoh gampang ya, panjenengan kalau mau bikin snack, ada ukuran kecil, sedang, besar. Pasti tempatnya, cetakannya ikut ukuran itu. Gede, cilik, sedang. Itu ukuran. Kalau Allah tidak, yang dipakai yang besar, itu yang kecil itu yang besar. Semuanya. Allahnya cuma satu. Kopiah yang kita pakai, itu ukuran akan beda dengan yang lain. Itu karena makhluk. Kalau Allah tidak, karena Allah tidak berukuran. Mungkin dulu kita pernah punya gambaran Allah itu berada di mana ya. Akhirnya nggak ada gambaran Gusti Allah nok dhuwur langit. Apa ya pangeran? Mungkin ada gambaran tengok-tengok. Lungguh apa ya? Dia punya gambaran Allah duduk di kursi. Karena guru kita pernah menerangkan Allah itu punya kursi. Makanya ada ayat kadang ibu itu ditanya anaknya, Tuhan itu kayak apa, di mana, akhirnya kesulitan menerangkan. Wah, ini nyocote. Betapa sulitnya menerangkan, menjelaskan sifat Tuhan, sifat Allah kepada manusia, pada anak. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah meyakini, bukan membuktikan. Tanamkan saja, yakinkan saja ke anak-anak kita. Seperti di keterangan ini. Jadi sifat kekuasaan Allah itu tidak mengenal hitungan. Ya, kalau kita mau bepergian itu kan mengenal hitungan. Pirang jam kira-kira. Habis berapa liter bensinnya, gitu. Berapa biayanya, gitu. Itu manusia, itu makhluk. Allah boten. Manusia punya hitungan, punya. Kadang tidak punya hitungan secara normal, artinya normatif, tapi punya perkiraan. Kiwaya wis mateng, kok roh lagi ambune. Yang guna-guna oleh abdan niku kan mboten nate roh jam. Saniki ki. Wis kuker ambek apa? Magicom kan pun nenten jam. Timernya ya, jamnya ya. Dari niku keluke wis ambu. Cukup keluke. Wis ambu sego. Iki rupane karene wingi iki ambune. Itu makhluk manusia. Allah tidak mengenal itu. Artinya Allah tidak boleh diyakini seperti itu. Karena Allah tidak mengenal hitungan. Kehendak Allah tidak mengenal hitungan. Kalau kita punya kehendak, ada hitungan. Kehendak itu keinginan, karep. Kita mau berkehendak berpuasa, punya perhitungan. Kita mau berkehendak menikahi anak orang, punya perhitungan. Kalau enggak jadi. Sudah dihitung ya sering enggak jadi ya. Kan tasik kata kampung-kampung masyarakat yang nikah dihitung ya. Terus dihitung wis pernah golek dina golek sembarang. Lho ngono kuwi iso tukuaran. Lho ngono kadang iso pegatan. Kalau dino sing gak matian. Umur dia mati kok. Karena makhluk manusia. Jadi
yang diketahui Allah atau ilmunya Allah tidak mengenal hitungan. Tidak. Kalau kita punya, kamu nanti kuliah, dukung nih, karena menghitung materi, uang, biaya, sangu, waktu, dan seterusnya. Jadi kekuasaan Allah tidak mengenal hitungan. Maka belajar mensifati sifat-sifat Allah yang tidak mengenal hitungan itu akan menjadi bahagia. Contoh nih, kula panjenengan saya lek maringi tiang, kalau berbuat kebaikan jangan dihitung, supaya nanti tenang dalam jiwa. Tapi lek balik-balik ngitung, itu jenis undat-undat, itu nggak ada loro nang hati. Kan kurang opo, aku kurang tahun, tak kayak opo, akhirnya mantul, akhirnya tuntut-tuntutan. Coba mengurangi tuntut menuntut, coba berikan yang terbaik. Itu sifat Allah. Allah itu memberikan sesuatu tidak pernah undat-undat. Kalau belum sembahyang ya tak kayak urip, gak sembahyang ya tak kayak urip. Jadi Allah tidak pernah. Kalau gak sembahyang kan balik dong, kamu nonton. Lain dengan kita nggak kerja, baliknya duitnya. Karena kita memberi berdasarkan kalau Allah tidak. Maka belajar mensifati sifat Allah itu enak. Suatu saat karena ada kesamaan sifat, kita pulang ke hadirat Allah, enak. Karena kita punya sifat yang sama dengan sifat Allah. Karena nggak punya sifat dengan sifat Allah, maka selalu dia mencari kesalahan, mencari kelemahan, menghitung-hitung, undat-undat, ilo-iloan. Itu tauhidnya rendah. Jadi arah belajar tauhid itu supaya kita tahu sifat Allah, mensifati sifat Allah. Kelak pantas kemana dia? Pulang ke rahmatullah. Jadi belajar seperti itu. Allah itu kan maha kasih. Maka kita belajar mengkasih. Kasih Allah tanpa batas. Maka kita kalau mengkasih orang, jangan dibatasi. Kita ini sering mengkasih orang dibatasi. Dibatasi apa? Dibatasi gak cocok. Gak cocok gak gak dikasih. Kasih kata kan ngoten? Kraos. Hitung-hitungan. Pak latihan kita tidak banyak menghitung, tapi belajar memberi tanpa batas. Apa dasarnya? Wal kamul muttasilu fi sifati yakunu mawfiyan anillahi isbuti muhammadika muttasil fi sifat mudra irada tepat salli wa salim daiman ala mada salli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Al-kamul munfasilu fis sifati. Kamun fasil fis sifat. Makna kamun fasil fis sifat yang ditiadakan dari Allah ialah adanya seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan munfasil fis sifat ini tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
nomor 4. Jadi kam itu artinya berapa. Ya. Itu ditiadakan. Jadi berapa yang memisah pada sifat-sifat Allah. Itu ditiadakan. Jadi ditiadakan adanya Allah dari Allah. Adanya seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ditiadakan. Jadi mun ngantos nyifati Allah seperti sifat makhluk. Makanya kalau ada orang punya nama pengasih. Siapa namanya? Pengasih. Bahasa Arabnya Rahman. Gitu? Maka depannya harus ditambah Abdur Rahman. Hamba yang iya. Kalau ada orang kok namanya satu, apa bahasa Arabnya? Wahid. Maka depannya ditambah Abdur. Dari Abdul karena wasol, gitu. Bacaan idgham syam jadi Abdur Wahid. Kalau tadi Abdur Rahman, gitu. Yang idhar jadi Abdul Wahid, yang idgham jadi Abdur, diberi depannya. Allah tidak mungkin dan pasti ditiadakan dari Allah ialah adanya seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Sehingga kalaulah ada orang bisa menyembuhkan, tidak perlu disembah. Ada orang namanya Isa, kemudian bisa menghidupkan orang mati, tidak perlu disembah. Ada orang namanya Isa, bisa menyembuhkan orang buta asli, jadikan lempung tanah dari apa menjadi burung. Jangan dituhankan, tetap manusia itu. Itu yang perdebatan sampai sekarang tidak selesai di orang-orang Nasrani. Jadi jangan sampai menuhankan makhluk. Kemana sekarang? Di surga. Hati-hati. Itu. Ini bedanya tauhid kita dengan mereka. Ini bedanya keimanan kita dengan mereka. Maka tidak benar kalau semua agama itu sama. Kalau ada manusia bertuhan, menuhankan yang sama sifatnya dengan yang bertuhan, itu lemah. Kita ini mencari Tuhan, bertuhan pada yang tidak sama dengan yang bertuhan. Golek pangeran sing gak podo ambek sing nyembah. Nah, kalau masih ada yang disembah itu kesamaan dengan penyembah, nah itu nista. Hati-hati. Maka penyembahan dalam bentuk apapun kepada selain Allah itu dilarang. Namanya syirik. Jadi ada orang diberi kemampuan menyembuhkan. Ya atas izin Allah. Sekarang lagi tren ya di TV-TV ya. Orang diberi kelebihan oleh Allah. Ya tetap makhluk, jangan dituhankan. Hati-hati.
suwuk, ya, apa itu pakai apalah. Tapi bagus yang di TV-TV itu. Wah, udah lu napa wingi kalau ningali masih. Ya. Ya atas izin Allah, ya atas izin Allah, ya, itu bagus. Yang bahaya itu kan yang sakit atau yang keluarganya sudah lama sakit, ibu sakit pegel nunggu sing loro. Paham? Nanti kepegelen greget nunggu sing loro akhirnya menuhankan pada orangnya itu. Terserah jenengan pun. Kok terserah? Kok disirah. Al-kamul munfasilu fil af'al. Ini yang kelima. Kamun fasil fil af'al. Apa maknanya? Yang ditiadakan dari Allah ialah adanya seseorang di antara makhluk yang memiliki perbuatan seperti perbuatannya Allah. Hal ini adalah mustahil. Karena semua perbuatan adalah makhluk. Semua perbuatan itu ciptaan Allah. Dasarnya wallahu khaliqu kulli syai'in. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku khaliqu kulli syai'in, dat kang nyiptakake saben-saben suci. Allah adalah maha pencipta segala sesuatu. Jadi kalau ada perbuatan apapun itu makhluk. Jadi ada manusia berbuat atau membuat. Manusianya ya makhluk, perbuatannya ya makhluk. Kemudian hasil pembuatan ciptaan atau produknya itu juga makhluk. Jadi ada orang itu berbuat, damel nopo, damel jajan. Orangnya itu makhluk, ndameli niku jajan, ndameli niku makhluk, jajan yo makhluk. Itu rangkaiannya semua makhluk. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, wallahu ta'ala Gusti Allah iku khalaqakum nitahake sinten Allah kum ing sira kabeh, wa ma ta'maluna lan wa malan perkara ta'maluna kang ngelakoni sira kabeh. Allah telah menciptakan kamu semua dan apa yang kamu semua kerjakan. Jadi Allah menciptakan kalian. Kemudian Allah menciptakan apa lagi? Semua yang kamu kerjakan itu ciptaan Allah. Maka perbuatan manusia nggak ada jaminan pasti baik. Dia tahu garapan apik no biyen sik nom iku. Akis tuwa kapatek titen. Akhirnya nggih bolongane benik kurang ombo. Rono wis sepuh maman itu. Itu karena manusia. Tapi kalau Allah bikinannya sejak dulu sampai sekarang tidak pernah ada yang berkurang. Pandangan manusia saja yang mengatakan berkurang. Dasarnya wal kamul munfasilu fil af'ali innahu muntafin 'anillahil 'ali lan satamane munfasil fil af'al kanggone Allah Ta'ala iku muhal sholli wa salim daiman ala mada sholli wa salim daiman ala mada Muttasil fil af'al itu dapat digambarkan yaitu adanya sekutu yang membantu kepada Allah dalam suatu
mantun ngoten. Enten tiyang saged nambani. Akhirnya orang menyebut orang itu yang menyembuhkan. Itu koyok-koyok Gusti Allah gak mentas. Apa gak mentas? Akhirnya dibantu makhluk, apa manusia atau jin. Itu mustahil. Karena semua itu atas izin Allah. Kalau tidak diizinkan Allah, ya tidak bakal. Contohnya, orang sakit dengan obat yang sama, dengan dokter yang sama, dengan apotik yang sama. Ada yang sembuh, ada yang tidak. Ada yang hidup, ada yang mati. Paham nggak ini? Makanya setiap rumah sakit, tempatnya orang sakit, pasti di situ disiapin kamar. Kenapa? Itu sudah barang tentu ada keyakinan, sebuah ikhtiar saja mereka para medis, dokter dan seluruhnya sekedar ikhtiar. Pada akhirnya mereka harus menikmati keputusan Allah. Allah takdirkan sembuh, Allah takdirkan tambah nemen, Allah takdirkan mati. Semua yang ada tidak bisa berbuat banyak, bahkan tetap bayar. Enten yang loro nemen berobat berhari-hari, akhirnya habis puluhan atau ratusan. Bayar nggak kira-kira? Padahal orangnya mati. Gratis mawon pun wonge kadung. Enten ngoten. Dua yai. Kecuali di depan ada perjanjian. Yang berobat di sini manakala meninggal dunia. Jadi pun nemen-nemen oleh jaga nona makhluk. Makhluk niku nggih kanca, nggih tangga, nggih dulur, nggih bojo niku makhluk. Ojo nemen-nemen dadak apa jagakno anak. Anak ku ya makhluk. Ojo nemen-nemen jagakno bapak emak. Ojo nemen-nemen jagakno mara tuwa. Ojo nemen-nemen jagakno bojo. Itu kan salah persepsi kadang. Kemarin saya sampaikan jenengan oleh nemen jagano nyambut karo kenging pihak oleh nemen aku rabi kan sing ladeni. Aku iki rabi kan sing umbah-umbah. Aku rabi kan sing ngeloni ngono. Waro suatu saat. Jadi si wedok, walah perasaannya awak iki dianggap baby. Perasaannya awak itu kan lon. Perasaannya awak ini juru kok. Itu kuaran akhirnya. Karena salah mengambil sikap. Salah. Sembarang yo dilatih. Sing wedok yo dilatih, sing lanang juga. Karena tidak memahami bagaimana hidup saling. Budaya saling dalam kondisi apapun itu bagian dari sifat sosial manusia. Wong gelem bantu itu atas izin Allah. Ada orang dipopok so sampai di sini gak gelem ya babak kok. Turun diizini Gusti Allah. Muga-muga kabeh ditulung Allah. Muga-muga paringi sehat walafiat. Al-Fatihah.